Saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur, sebagai wakil gubernur, Ya, Anda kembali bersama kami dalam gubernur kita begitu. Sudah bergabung juga ini ada Pak Sumarsono, Dirjen Oda Kemendagri, mantan PLT Gubernur DKI Jakarta dan paling sering jadi gubernur. Dua kali begitu ya. Ya, baik. Mungkin sebelum ke Pak Sumarsono nih kita lanjut tadi soal pidato ya. Saya ke Bu Siti Zuhro lagi ya, karena selain pidato tadi disebut pidato kebangsaan, bisa dikatakan ini pidato politik loh Bu Siti Zuhro ya. Karena ada kata-kata yang benar-benar berani atau menyinggung kondisi politik saat ini. Saya mencatat ada beberapa ya. Pertama, dikatakan bahwa kita bukan negara untuk agama tertentu, tapi bukan negara anti agama, begitu kan? Nah itu sepertinya menyindir gitu kondisi saat ini, di mana beberapa kelompok sering disemat dengan tuduhan mabok agama, begitu kalau religius. Kemudian ada membangkitkan lagi majelis-majelis yang ada. Ini sangat kontradiktif dengan ada beberapa ulama yang mengalami proses pidana, begitu kan? Kemudian ada beberapa lagi, banyak sekali catatannya. Mungkin langsung disambung oleh Bu Siti Zuhro. Menurut saya bukan masalah berani tidak berani. Seorang pemimpin itu memang bisa gitu ya, menyerap langsung gitu apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Jadi apa yang dikatakan, apa yang diargumentasikan, yang betul-betul disampaikan itu ya dirasakan oleh semua. Jadi memang harus ada kelugasan itu. Kita lama sekali loh tidak mendengarkan satu statement pidato yang betul-betul agar warga masyarakat itu wake up gitu ya. Kita sebagai warga negara, kita itu harus punya ownership gitu ya, punya rasa memiliki bangsa ini. Bangsa ini bukan hanya miliknya pemimpin, penguasa gitu ya, miliknya warga negara juga. Jadi bagaimana seorang pemimpin menghidupkan kembali gitu ya, nyali, semangat spirit dari warga negara supaya ikut serta. Lah, itulah esensi dari demokrasi. Pelibatan seluas mungkin masyarakat dalam pembangunan. Jadi jangan cuma diundang untuk memilih saja. Sudirman Said sebelum ke Pak Sumarsono nanti. Ya, saya kemarin ke Semarang dan di pesawat nonton film pendek Lahirnya Pancasila, dan di situ menyaksikan Bung Karno pidato di PPUPK. Waktu itu kira-kira 93% rakyat adalah buta huruf. Betul. Jadi yang melek 7% saja dari 70 juta. Tapi pidatonya, Mbak Rahma, mengutip segala macam referensi dengan bahasa-bahasa yang fasih, dan itu memberi suatu pencerahan bahwa Indonesia ini punya masa depan gitu. Nah sekarang ini kita yang buta huruf hanya 2,sekian%. Tetapi kita jarang sekali mendengar pemimpin politik bicara dengan bahasa-bahasa yang memberi inspirasi itu. Jadi menurut saya ini satu tren yang mudah-mudahan diikuti oleh kepala daerah lain, bahwa tugas pemimpin politik memang memberi inspirasi, memberi visi supaya potensi yang dia punya itu bisa digerakkan untuk mencapai tujuan bersama itu. Baik, mungkin Pak Sumarsono bisa dikatakan agak beda ini dari gubernur-gubernur sebelumnya, ini pidato pelantikannya ya, pidato setelah dilantik ini ya Pak Sumarsono. Anda melihatnya seperti itu karena sangat inspiratif begitu, seperti pidato kebangsaan, sampai sentimen perjuangan dibangkitkan lagi, sudah merdeka-merdeka saja patriotisme begitu. Yang pertama, saya memang tidak sempat mendengarkan karena di perjalanan menuju cek. Oh sayang sekali Pak, tapi nanti banyak rekamannya. Tapi sekilas saya melihat tadi memang kalau soal berkomunikasi publik, Pak Anies Baswedan itu jagonya. Itu yang kita harus akui, dengan tutur kata yang bagus, pilihan-pilihan kata yang kemudian bisa memberikan inspirasi dan menyemangati. Jadi pembawaan yang teduh, inspiratif, dan yang saya lihat di situ memang ada sejumlah pesan-pesan yang merefleksikan seorang visionary leadership, jadi kepemimpinan yang visioner. Jadi selalu membawa masyarakat, rakyat sedemikian rupa itu ke dalam sebuah inspirasi ke depan seperti apa. Jadi saya kira ini yang menjadi penting seorang pemimpin. Pemimpin yang tidak inspiratif ya bukan pemimpin. Seorang pemimpin dimanapun juga dengan kapasitas kemampuan mempengaruhi atau influence terhadap
masyarakatnya memang harus dengan sebuah inspirasi. Pidato tadi sekilas yang saya lihat, walaupun tidak secara utuh, mudah-mudahan tidak salah, itu memberikan sebuah gambaran masyarakat Jakarta ke depan dengan harapan-harapan yang sangat visioner. Pertanyaannya adalah seberapa jauh masyarakat Jakarta ini mampu menangkap itu sebagai sebuah inspirasi yang kemudian diwujudkan dalam sebuah action di setiap segmen-segmen masyarakat. Karena Jakarta itu kan variasi sekali dari segi suku, agama, ras, dan level pendidikan yang berbeda-beda. Ini saja yang kemudian mudah-mudahan mereka bisa menangkap dan bisa menerjemahkan. Baik. Nah, berikutnya adalah bagaimana mengawal dari pidato ini, kemudian membumikan menjadi sebuah betul-betul action di dalam implementatif ya, bukan hanya retorika belaka begitu ya. Retorika itu dibutuhkan, inspirasi dibutuhkan. Nah, kemudian tinggal implementasinya yang harus dikawal lebih baik. Iya, ya, Pak Sudirman Said mungkin disambung juga tadi dikatakan memang kalau soal komunikasi publik itu Pak Anies jagonya. Loh, yang nggak jago apa begitu kan? Enggak ya. Ya, tetapi mungkin orang jadi mengatakan yang dibutuhkan ini bukan hanya orang yang jago komunikasi publik, tapi seringkali orang yang bisa kerja begitu, yang bisa mendobrak beberapa tantangan yang penyakit-penyakit permasalahan di Jakarta begitu Pak Sudirman Said. Jadi pemimpin itu punya dua unsur katanya. Nomor satu punya visi gitu, yang kedua punya managerial skill, punya administrasi. Dan menurut saya kalau nanti bisa menggerakkan SKPD-nya, karena tadi saya katakan SKPD DKI relatif profesional, dan saya kira Pak Sony, Pak Basuki kemarin juga bekerja keras loh untuk. Jadi tinggal nanti apakah bisa memilih orang-orang terbaik di bidangnya, kemudian dengan kemampuan berkomunikasinya itu menggerakkan apa yang beliau punya. Dan kombinasi antara Pak Anies yang tadi punya wawasan besar, punya visi besar, kemudian Pak Sandi yang praktisi bisnis, mudah-mudahan bisa menjadi satu kombinasi saling menguatkan. Tapi ini mungkin yang menjadi masalah juga Pak Sumarsono, karena kan kemampuan untuk menggerakkan manajerial, SKPD-nya menggerakkan seperti itu. Tetapi kan dikhawatirkan mendapat semacam seperti apa sih di internal? Banyak mengatakan wah ini akan jangan-jangan karena tadi itu sebelum lengser Pak Jarod sudah mengganti beberapa posisi strategis. Tentunya ini akan menjadi hambatan tidak ini bagi Pak Anies? Iya. Jadi prinsipnya gini, Jakarta itu berbeda dengan daerah yang lain. Sebagai dirjen otonomi daerah, saya keliling dari daerah mengawal kinerja daripada ASN. Di Jakarta itu sangat profesional. Siapapun juga kepala daerahnya tidak ada pengaruh. Penggantian jabatan yang dilakukan itu pasti punya berangkat, dia punya talent pool. Jadi sebuah bank kompetensi, sebuah list yang memang sudah sesuai dengan urutannya. Jadi posisi gubernur dan wakil gubernur posisinya ketika mau mengganti tetap akan harus berangkat dari hasil talent pool ini. Kompetensi ini akan dilakukan. Jadi tidak ada unsur politik sama sekali. Karena semua proses yang dilakukan oleh gubernur yang mau habis jabatan maupun gubernur yang meskipun ada peraturan seharusnya tidak boleh ya Pak ya 6 bulan sebelum. Boleh, tapi harus izin tertulis Menteri Dalam Negeri. Sudah izin itu Pak Jarod? Sudah izin. Dan nanti juga Pak Anies 6 bulan ke depan sebenarnya tidak boleh, tapi kalau ada mendesak bisa dilakukan dengan seizin tertulis Menteri Dalam Negeri. Diizinin nggak nanti sama Mendagri? Mendagri CQ Dirjen Oda. Yang tanda tangan beliau gitu. Diizinkan nanti sama Pak Sumarsono ya. Kita respon saja. Yang jelas saya sampai apal betul nih. Hari ini ada 2 jabatan wakil yang kosong yang menangani masalah keuangan. Daerah kosong, pajak juga kosong. Pak Jarod tidak mengisi karena memang tidak ada sekarang jabatan yang punya kompetensi untuk 2 jabatan itu. Seperti ini. Jadi fairness-nya di DKI ada. Di DKI itu ada fairness dan ada tolok ukur kapan siapa diganti oleh siapa, itu ada tolok ukur yang sangat rasional. Sehingga ini berbeda dengan daerah yang lain. Saya yakin bahwa siapapun gubernurnya akan melakukan hal yang tidak akan terpengaruh sama. Begitu ya? Tidak akan terpengaruh pada tapi aspek Bu Siti Zuhro, meskipun tadi kata Pak Sumarsono profesional dan lain-lain sebagainya tidak terpengaruh, tapi tetap saja langkah Anies ini tidak akan semudah itu begitu ya. Contohnya masalah reklamasi, ini adalah janji yang bakal ditagih loh ini janji yang paling diingat publik, reklamasi ini sudah moratorium dicabut begitu kan. Nah ini tentunya akan menjadi hambatan ya bagi Anies untuk mewujudkan janjinya. Iya, menurut saya tidak ada yang absolut ya. Jadi reklamasi itu patut ditinjau kembali karena kontroversi yang luar biasa dari yang dibolehkan lalu tidak dibolehkan moratorium. Setelah moratorium mendadak kemarin dilepas moratorium itu.
tentu DKI Jakarta sebagai satu provinsi wilayah itu, dia juga punya urusan yang menjadi kewenangannya lah. Tentu ini ada Dirjen Oda ya, saya tidak menggurui tapi saya belajar juga gitu ya, bahwa ada wilayah yang berhimpit dalam hal ini, tapi yang harus difikirkan adalah yang terkena dampak gitu. Dalam bahasa otonomi daerah, yang terkena dampak itu yang harus difikirkan dampaknya lebih banyakkan positifnya atau negatifnya. Pertanyaan mendasarnya adalah reklamasi itu loh untuk siapa gitu loh, untuk apa? Nah, ini yang harus ditegaskan. Lah, kalau sekarang ada kontrak politik antara Anies Sandi dengan masyarakat ketika kampanye, ini yang harus ditegaskan kembali. Baik. Jadi dia sebagai pemimpin baru harus memastikan bahwa reklamasi ini tidak harus menjadi kontroversi yang berlama-lama. Baik, itu. Baik, seriuskah ini ya Anies bisa membatalkan reklamasi begitu? Yang jelas tadi di pidatonya ditegaskan kembali bahwa pemanfaatan pulau harus untuk orang banyak, bukan pribadi atau golongan. Kita akan membahasnya lagi pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini.